saya Lydia Gabriela Kaeng dengan NIM 2101201. Pada saat ini, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu momentum. Let's watching. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mengetingkan suatu benda yang sedang bergerak. Dan momentum adalah besaran vektor dengan dimensi momentum M, L, T pangkat min 2. Persamaan momentum bergantung pada massa dan kecepatan. Nah, sebagai rumusnya P sama dengan M kali V. P sama dengan momentum atau buka kurung kilogram per massa per S. M sama dengan massa atau kg. Nah, itu adalah penjelasan singkat saya mengenai momentum, pengertian, dan rumusnya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agra Putra Malawendo Samau dengan NIM 21012063. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan topik momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas, gerak, dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skala massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Jadi, momentum termasuk besaran vektor atau besaran yang dipengaruhi oleh arah. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan nol. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Mudahnya, momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan geraknya pada kelajuan yang konstan. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Contoh momentum. Sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan, yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Besaran kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linier partikel untuk membedakannya dari momentum angular. Demikian penjelasan dan pengertian momentum dalam fisika lengkap beserta rumus dan contohnya lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan dalam memahami apa arti momentum yang benar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afril Sepang dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang momentum. Momentum adalah sebuah perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan pergerakan atau kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan huruf P. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin cepat juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam,
maka momentumnya sama dengan 0. Dengan mengetahui dan mempelajari momentum, kita diharapkan dapat menganalisis bagaimana cara mencari momentum. Momentum pula sangat banyak fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana tidak lepas dari momentum, sehingga momentum ini harus kita pelajari dengan baik. Sekian penjelasan saya tentang materi momentum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristiano Tomporung dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung NIM 21012057. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Momentum yang diinstruksikan oleh Bapak Insinyur Chris Hombokau MT. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan kejadian-kejadian umum yang kita alami, seperti tabrakan mobil, menendang bola, bermain kelereng, dan lain sebagainya. Beberapa hal tersebut dapat terjadi menggunakan konsep-konsep dalam fisika. Ketika menendang bola, terjadi sentuhan antara kaki yang menendang dengan bola. Dalam fisika, hal ini disebut sebagai momentum, di mana massa suatu benda akan mengalami kecepatan akibat gaya yang dilakukan. Ketika terjadi suatu kecelakaan di jalan, tabrakan antara kedua buah kendaraan yang berbeda kecepatan, di mana kendaraan yang berkecepatan tinggi mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan kendaraan yang berkecepatan rendah. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar massa dan kecepatan yang dimiliki benda bergerak, maka semakin sulit untuk dihentikan dan makin besar akibatnya. Kalau kita tinjau dari ilmu fisika, fatal atau tidaknya tabrakan antara kedua kendaraan ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Dalam ilmu fisika terdapat dua jenis momentum, yaitu momentum sudut dan momentum linier. Momentum linier biasanya disebut momentum, maka momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Jadi momentum termasuk besaran vektor, besaran yang dipengaruhi oleh arah. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Mudahnya, momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Rumus momentum. Dalam mekanik klasik, momentum dilambangkan dengan huruf P. Ditafrikan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan, sehingga menghasilkan vektor. Momentum suatu benda yang bermassa m dan bergerak dengan kecepatan v dapat diartikan sebagai berikut. P sama dengan momentum atau kilogram m per second, m sama dengan massa benda atau kilogram, v sama dengan atau m per s. Contoh momentum. Sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Besaran mv kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linear partikel untuk membedakannya dari momentum angular. Demikianlah penjelasan dari pengertian momentum dalam fisika lengkap beserta rumus dan contohnya lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi ilmu, pengetahuan, dan memahami apa arti momentum yang benar. Hukum kekebalan momentum. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Itu berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Secara matematis, hukum kekebalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. Keterangan sebagai berikut. Tumbukan. Tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Untuk mengetahui jenis tumbukan, dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar
kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Nilai-nilai koefisien restitusi untuk ketiga jenis tumbukan tersebut yaitu pada tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sebagian, E kurang dari 0, kurang dari 1 lebih dari 0. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, E sama dengan 0. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frani Rory, NIM 21012047, kelas 1C KBG, akan mempresentasikan materi tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Hubungan momentum dan impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu atau T, sehingga impuls termasuk besaran vektor. Arah impuls searah dengan arah gaya impuls. Hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi, artinya jumlah momentum dua benda yang saling bertumbukan adalah konstan. Tumbukan ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting, dan ada penerapan hukum momentum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya peluncuran roket, air safety bag atau kantong udara, desain mobil, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Punggohong, NIM 210120092. Pengertian momentum. Dalam fisika, momentum adalah besaran yang mengadakan komunikasi dengan kecepatan dan massa suatu benda. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan kecepatan. Hukum kekekalan momentum sama seperti energi. Dalam kondisi tertentu, momentum suatu sistem akan abadi atau tidak berubah. Untuk memberikan pemahaman tentang hal tersebut, maka akan dipergunakan konsep massa. Sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Shalom, saya Julisti Lumentung dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik makalah, yaitu momentum. Yang pertama adalah pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum disebut juga dengan pusa, sehingga dilambangkan P. Berikutnya ada hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi. Artinya jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumbukan adalah konstan. Secara rinci dapat dinyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Dan berikutnya ada tumbukan. Tumbukan antara benda merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menganalisis tumbukan berdasarkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Tumbukan ada 3 macam, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna. Jika dua benda sangat keras bertumbukan dan tidak ada panas yang dihasilkan oleh tumbukan, maka energi kinetiknya kekal. Artinya energi kinetik total sebelum tumbukan sama dengan total sesudah tumbukan. Dalam hal ini, momentum totalnya juga kekal.
tumbukan seperti ini disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Jika akibat tumbukan terjadi panas yang hilang, maka energi kinetik total serta momentum tidak kekal. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Jika akibat tumbukan dua benda bergabung menjadi satu, maka tumbukan jenis ini disebut tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini ada jumlah maksimum energi kinetik yang diubah menjadi bentuk lain, tetapi momentum totalnya tetap kekal. Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa 1. Tumbukan benda, 2. Interaksi dua benda, 3. Peristiwa ledakan, 4. Peristiwa tarik-menarik, dan yang kelima adalah peristiwa jalannya roket maupun jet. Perkenalkan, nama saya Messi Langangi, NIM 21012060, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah pada topik 5 dengan judul Momentum. Apa yang dimaksud dengan momentum? Dalam fisika, momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Momentum adalah perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Hukum kekekalan momentum. Jadi, momentum suatu benda selalu dihubungkan dengan massa dan kecepatan benda. Kita tidak bisa meninjau momentum suatu benda hanya berdasarkan massa atau kecepatannya saja. Hukum kekekalan momentum tidak peduli berapapun massa dan kecepatan benda yang saling bertumbukan, ternyata momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Hal ini berlaku apabila tidak ada gaya luar alias gaya eksternal total yang bekerja pada benda yang bertumbukan. Pengertian impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda yang menyebabkan perubahan momentum. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat, atau impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Pengertian tumbukan. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Perkenalkan, nama saya Priscilla Palit, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan P. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda yang menyebabkan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi, artinya jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumbukan adalah konstan. Secara rinci dapat dinyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa pertama tumbukan benda, kedua interaksi dua benda, ketiga peristiwa ledakan, keempat peristiwa tarik-menarik, kelima peristiwa jalannya roket maupun jet. Demikianlah penjelasan saya mengenai momentum. Diucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Eunike Imania Kaligis, kelas 1C KBG. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah fisika terapan, yaitu momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum juga disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan P. Momentum suatu benda yang bermassa dan bergerak dengan kecepatan diartikan sebagai massa merupakan besaran skalar sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Hubungan momentum dengan impuls. Singkatnya, mengenai impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya, peristiwa seperti bola ditendang, bola tenis dipukul, karena pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Hubungan antara momentum dan impuls dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara matematis, hubungan antara impuls dengan perubahan momentum dapat dijelaskan di mana besar impuls sama dengan besar perubahan momentum. Tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Untuk mengetahui jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya, yaitu nilai negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Nilai-nilai koefisien restitusi ketiga jenis tumbukan tersebut yaitu: pertama, tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Kedua, pada tumbukan lenting sebagian, 0 kurang dari koefisien restitusi kurang dari 1. Dan terakhir, pada tumbukan tidak lenting sempurna, koefisien restitusi sama dengan 0. Sekian penjelasan. Shalom, nama saya Larissa Fanyadatu, NIM 21012056. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi fisika yaitu momentum. Pengertian momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas, gerak, dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Semakin besar momentum, semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Hukum kegagalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Sekian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih. Saya mengenai momentum. Mohon maaf apabila tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Meltri Sumampo dari kelas 1C Konstruksi Bangunan dan Gedung dengan NIM 21012044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dan dengan kecepatan. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan P. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai
Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan kecepatan. Hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal, seperti halnya energi. Artinya, jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumbukan adalah konstan. Tumbukan antar benda merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menganalisis tumbukan berdasarkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Tumbukan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting 1 meter, tumbukan tidak lenting. Selamat malam, nama saya Kak Christopher Nempoy, NIM 2101-2054, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skala massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakan, semakin besar momentumnya. Hukum kekebalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Sekian dan terima kasih. Nama saya Yohanes Juri Talingkera, nomor induk mahasiswa saya 2101-2053. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan topik momentum. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan momentum? 2. Apa hubungan dengan momentum dan impuls? 3. Bagaimanakah hukum kekekalan momentum? 4. Apa itu tumbukan? 5. Bagaimanakah penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari? 3. Tujuan penulisan makalah. 1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan momentum. 2. Dapat memaparkan hubungan momentum dan impuls. 3. Dapat memanfaatkan hukum momentum dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dapat menganalisis peristiwa tumbukan sesuai hukum kekekalan momentum. Kelima, mengaplikasikan hukum momentum dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. 1. Pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Massa merupakan besar skala, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skala dengan besaran vektor akan menjadikan besaran vektor. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. 2. Hubungan momentum dan impuls. Apa itu impuls? Apa yang menyebabkan suatu benda menjadi diam? Benda diam menjadi bergerak. Anda telah mengetahuinya, yaitu gaya. Apakah impuls termasuk besaran skala vektor, skalar atau vektor? Impuls adalah hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu T, sehingga impuls termasuk besaran vektor. Ketiga, hukum kekekalan momentum.
Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi, artinya jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumbukan adalah konstan. 4. Tumbukan antar benda merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tumbukan ada 3 macam, yaitu 1. Tumbukan lenting sempurna. Jika dua benda sangat keras bertumbukan dan tidak ada panas yang dihasilkan oleh tumbukan, maka energi kinetiknya kekal. Artinya energi kinetik total sebelum tumbukan sama dengan total sesudah tumbukan. 2. Tumbukan lenting sebagian. Jika akibat tumbukan terjadi panas yang hilang, maka energi kinetik total serta momentum tidak kekal. Ketiga, tumbukan tidak lenting. Jika akibat tumbukan dua benda yang bergabung menjadi satu, maka tumbukan jenis ini disebut tidak lenting sama sekali. Nilai koefisien tumbukan jenis ini adalah E sama dengan 0. Untuk menghitung koefisien tumbukan dari semua jenis tumbukan di atas berlaku rumus E sama dengan hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa 1. Tumbukan benda, 2. Interaksi dua benda, 3. Peristiwa ledakan, 4. Peristiwa tarik-menarik, 5. Peristiwa jalannya roket maupun jet. Penerapan hukum momentum dalam kehidupan sehari-hari: 1. Peluncuran roket, 2. Air safety bag, 3. Desain mobil. Dan contoh soal mengenai momentum seperti berikut. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan, momentum adalah sebuah nilai perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan pergerakan atau kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dengan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin cepat juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki suatu benda. Saran: dengan mengetahui dan mempelajari momentum, kita diharapkan dapat menganalisis apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara rasional. Jadi amatlah penting untuk mempelajari materi ini agar kita mengetahui asal-muasal dari benda-benda yang kita pakai seperti yang disebutkan di atas. Terima kasih.